Salam jumpa untuk kita semua. Puji syukur kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh sukacita, dan senantiasa menerima berkat Tuhan, dan kita jadi berkat bagi sesama kita. Hari ini Kamis 21 Mei 2026, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian boleh membacakannya di tempatnya masing-masing. Saya akan membaca untuk kita pada ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan dalam perikop Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita dalam tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Cerita ini, kisah ini, nas ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta, memberikan mereka kekuatan dan hikmat untuk memberitakan Injil. Kisah ini bermula dengan para rasul berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, sebuah hari raya Yahudi yang memperingati pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tiba-tiba suara seperti ribut memenuhi ruangan tempat mereka berkumpul. Lidah-lidah api tampak terbagi-bagi dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Peristiwa ini tentu menarik perhatian orang banyak yang pada waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem dari berbagai bangsa dan juga bahasa yang berbeda. Mereka heran karena para rasul yang sebelumnya hanya orang-orang biasa dari Galilea, tiba-tiba mereka mendengar bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Sehingga orang yang hadir pada waktu itu dari berbagai bangsa jadi mengerti dan memahami, karena mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, yang mereka dapat mengerti dalam bahasa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta tentu memiliki makna yang sangat penting. Kita melihat kuasa Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul, sehingga mereka berani memberitakan Injil, bahkan melakukan mujizat. Lalu Roh Kudus menyatukan para rasul dan pengetahuan dari berbagai suku dan budaya, menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua orang. Roh Kudus juga memberikan hikmat dan pengetahuan kepada para rasul untuk menafsirkan dan memahami kitab suci. Dari Kisah Para Rasul ini, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 secara khususnya merupakan bukti
bukti nyata bahwa Roh Kudus adalah kekuatan yang nyata dalam kehidupan manusia. Tentu saja bahwa kita merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dan membiarkannya bekerja melalui kita untuk memberitakan Injil dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita meminta Roh Kudus menghiasi hidup kita dengan kekuatan dan hikmat, membantu kita memahami firman Tuhan dan memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil. Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah kerjakan. Dan semuanya itu berpusat pada pekerjaan Yesus. Pekerjaan yang ketika kita percaya kepadanya, kita menikmati persekutuan dengan Dia. Kita membenci dosa dan mengasihi Yesus yang telah memenangkan kita dari dosa. Dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan kita yang baru memberitakan Dia, agar Dia saja yang dikenal melalui hidup kita saat ini dan seterusnya. Senantiasa kita berpartisipasi dalam kehidupan jemaat untuk merasakan kesatuan umat dan mendukung satu sama lainnya. Karena itu, Roh Kudus juga berarti menyatukan kita dari berbagai suku dan bahasa, menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua orang. Mari menjalani kehidupan yang berbuah, berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, mencintai sesama, dan melakukan perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Jadi sekarang kita datang kepada Yesus ketika kita bertobat dari dosa dan hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup untuk Allah, kita bekerja dengan kesadaran bahwa apapun yang kita kerjakan untuk Dia dan bagi kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama satu hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur, berterima kasih, merendahkan hati, dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena kami sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kau memanggil kami, mengutus kami, dan memenuhi kami dengan kuasa-Mu, agar kami menjadi semangat, berani memberitakan kabar sukacita Injil Kristus melalui setiap kehidupan kami, tugas pekerjaan, dan bahkan keseluruhan hidup kami, menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa membimbing kami, agar kami senantiasa hidup kudus di dalam kehidupan kami yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.